عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرتي إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد عبد الله بن عبد اللطيف الجرجاني الدمياطي الشافعي وخصوصا إلى الشيخ محي بن أحمد زكريا الشرف النووي إلى جميع مشايخنا ومربي روحنا وإلى من أجازنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وبكرامتهم وبعلومهم وإلى جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Ramadan yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmah, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas yaitu hadis yang kelima tentang ingkarul bid'ahil madhmumah, mengingkari bid'ah-bid'ah yang tercela. Bahwa kemarin sudah kita bahas bid'ah itu terbagi menjadi yang pertama wajib, sunnah, makruh, mubah, muharramah. Ya, kemarin sudah kita kasih contoh yang wajib, yang makruh. Ada lagi yang sunnah, bid'atun sunnatun, bid'ah tapi sunnah. Ya, bid'ahnya bid'ah mustahab, disunnahkan. Wa taratan takun mandubatan. Ya, berjamaah. Maka itulah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan pada saat beliau mengumpulkan para jamaah kaum muslimin di bulan Ramadan untuk sholat tarawih berjamaah, kata beliau ni'matul bid'ati hadhihi, gitu kan, kata beliau begitu. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat, gitu kata siapa? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi Sayyidina Umar yang bilang sendiri bahwa ini adalah bid'ah yang nikmat. Begitupun ada yang bid'ah disebut bid'ah muharramah. Bid'ah yang diharamkan. Salah satunya apa? Al-makus. Al-makus itu adalah nau'un minad dhara'ibi yu'khadhu minat tijarah. Jadi yaitu pajak yang diambil dari para pedagang. Ya. Sebab zaman dulu, zaman Nabi,
Tidak ada pajak, yang ada zakat. Zakat, maka ada baitul mal. Muncul pajak, nah pajak itu bid'ah muharramah sebenarnya. Ya, kenapa? Ya karena semuanya kena pajak. Sampai ke makanan-makanan kena pajak. Ya. Termasuk di dalam kitab, dan menutupi hutang-hutang sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Itu ada ya. Sholat apa saya lupa itu. Itu oleh ulama mazhab Syafi'i disebut bid'ah munkarat. Bid'ah muharramah. Kenapa? Ya, karena yang pertama memang tidak ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua juga ya, dari sisi maqasidus syariah, tujuan syariatnya itu ya, kalau ada sholat yang dapat menutupi hutang-hutang yang sholat yang tidak pernah dia lakukan, maka banyak orang yang menyepelekan sholat. Udahlah, nanti aja ditebusnya di bulan Ramadan atau di bulan apa itu saya lupa itu ya. Tebusnya nanti aja. Maka seseorang banyak yang nanti at-tahawunu fis shalah, meremehkan sholat. Sedangkan di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak disengaja wajib qadha, wajib untuk diganti. Nah, ini nggak usah panjang-panjang. Saya rasa sudah pada paham, kemarin sudah panjang ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian al-haditsus sadis, hadis yang ke-6, al-ibtiadu anus syubhat, yaitu hadis ini akan menerangkan tentang anjuran kita untuk menjauhi syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang abu-abu, belum jelas halalnya dan belum jelas haramnya. Hadis ini diterima dari An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa disebutkan Abu Abdullah An-Nu'man ini adalah wulida An-Nu'man, sahabat yang bernama An-Nu'man ini ala ra'si 14 syahran. Beliau ini lahir itu ketika 14 bulan setelah hijrah. 14 bulan setelah hijrah beliau lahir. Yang dimana wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fatalabat tamratan. Ibunya itu membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian meminta kurma, yang kurma itu dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa wadu'aha fi famihi, kemudian diletakkan di mulutnya sahabat Rasulullah yaitu Nu'man yang masih kecil pada saat itu. Tahnik disebutnya itu. Kurma dikunyah, itu sunnah itu. Masih kecil. Kunyah, kemudian disuapin ke mulut bayi. Mungkin kalau sekarang pada yang kagak mau kali, takut COVID. Ya, padahal itu sunnah. Nah, wa huwa awwalu mauludin. Nu'man ini adalah
orang yang pertama kali dilahirkan di kalangan kaum Ansor setelah kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW ke Madinah. Dan Nu'man sahabat Rasulullah ini meninggal dunia pada tahun ke umurnya pada saat itu sekitar yaitu wa mata SAW dan meninggal Rasulullah SAW dan umurnya pada saat itu baru 7 sampai 8 bulan. Apa? Pada saat meninggal ya umurnya itu baru berapa bulan? 8 bulan. Faqad hammal al-hadis, maka dia mengemban hadis itu wa huwa shaghir, ya, yang dimana dia pada waktu itu masih kecil. Wa addahu ba'da bulughihi dan menyampaikan hadis tersebut pada saat usianya balik. Dan beliau menjadi gubernur di Kufah dan menjadi hakim di Dimishq. Bahkan beliau disebutkan sebagai wa kana min akhtabin nasi, ya. Beliau adalah di antara para sahabat yang paling bagus khutbahnya. Paling bagus khutbahnya. Bahkan salah satu khutbah beliau itu adalah innalish syaitan masayid wa fukhukhan, bahwa sesungguhnya syaitan itu punya perangkap dan jerat, dan sesungguhnya di antara perangkap dan jerat syaitan itu adalah al-batru bi ni'amillah, sombong akan nikmat-nikmat Allah, wal fakhru bi 'ata'illah, dan juga angkuh terhadap pemberian Allah, wal kibru ala ibadillah, dan juga sombong kepada hamba-hamba Allah, wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu ya selain kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Perangkap setan itu ketika seseorang mulai sombong terhadap nikmat-nikmat Allah, angkuh terhadap pemberian Allah, dan juga sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu perangkap setan itu. Dan juga wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 114 hadis. Wa qutila ghillah. Beliau dibunuh itu dengan cara ditipu daya, dihilatin. Ya. Meninggalnya pada umur sekitar 64 tahun. Dan ini adalah membenarkan ucapan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada ibunya pada saat ibunya meminta doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong dong doain anak saya ini. Ya, doakan anak saya ini ya Rasulullah, supaya banyak hartanya, banyak anaknya. Tapi Rasulullah mengatakan, amma taradina ay ya'isha hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulul jannah. Wahai ibu, kamu ridho gak kalau seandainya anakmu itu hidupnya dalam keadaan terpuji dan nanti dibunuh, meninggalnya itu dalam keadaan syahid dan juga akan masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah sudah mengatakan kepada ibunya bahwa ya hidup sahabat Nu'man itu dalam keadaan terpuji, mulia, dan juga nanti akan dibunuh dalam keadaan syahid. Ya, itu terbukti, ya, terbukti pada usia yang ke-64 tahun beliau dibunuh. Ada yang membunuhnya. Jadi para sahabat-sahabat Rasul itu Pak, zaman dahulu
Para wali, sahabat-sahabat Nabi itu kan kebanyakan para wali itu. Mereka meninggalnya dibunuh semua. Gitu. Luar biasa ujiannya itu. Nah, Nu'man bin Bashir ini mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, zahirun muttadihun, jelas, ya, la yakhfa hilluhu, tidak samar kehalalannya. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa yang dimaksud dengan halal itu jelas itu adalah yang tidak ada riwayat dalil yang mengharamkannya. Bila ada sesuatu perkara yang memang di dalam satu riwayat hadis tidak ada yang mengharamkannya, itulah halal. Begitu. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Begitu. Jadi ada sesuatu perkara yang halal itu sudah jelas. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, ahkamu ahdi syai'i wal istila'u alaih, hukum mengambil sesuatu dan memilikinya. Ya, bahwa kata beliau mengambil sesuatu dan memiliki akan sesuatu itu bisa lewat jalan bi ghairi ikhtiar, lewat jalan usaha atau lewat jalan, ya, lewat jalan tidak pakai usaha atau lewat jalan pakai usaha, ikhtiar. Adapun contoh memiliki sesuatu yang tidak pakai usaha itu seperti apa? Kal irthi, seperti warisan. Kita tiba-tiba punya harta warisan, ada usaha gak? Enggak. Halal gak itu? Halal gak? Halal. Ada lagi sesuatu, memiliki sesuatu pakai ikhtiar. Nah, memiliki sesuatu pakai ikhtiar ini juga terbagi dua. Ada yang dimiliki oleh orang lain, ada yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, ya, memiliki sesuatu pakai ikhtiar kemudian tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti apa? Kal asya'il mubah allati lam yasbiq 'alaiha mulk kathimaril jibal. Contohnya seperti bapak-bapak, ya, mengambil buah-buahan yang ada di gunung, yang di situ di gunung tersebut memang belum ada yang memilikinya. Disebutnya tanah apa? Ya. Pokoknya belum ada yang mengakuinya lah itu, ya. Nggak ada yang tidak berpenghuni itu. Banyak buah-buahan di situ. Bawa karung lah. Nah, itu kalau memang belum ada yang memilikinya, masih tanah bebas ibaratnya, itu halal. Dan kita mengambilnya pakai ikhtiar. Begitu. Atau juga wahashishiha, rumput-rumputnya itu buat makanan kambing dan sebagainya. Halal. Adapun yang makai ikhtiar tapi ada yang memilikinya, contoh imma ayyakhudha karhan. Contoh dia mengambilnya lewat jalan memaksa atau lewat jalan minta ridho. Fal ma'khudhu karhan, ya, lewat jalan memaksa begini, kal ghanaim, seperti harta rampasan perang, seperti, ya, zakat dari orang yang tidak mau membayar zakat. Itu kalau dalam hukum Islam itu kudu dipaksa. Dalam hukum Islam itu orang yang sudah masuk kepada nisab hartanya, orang kaya, nggak mau bayar zakat, kudu dipaksa. Halal gak? Halal. Kemudian wan nafaqatil wajibat, nafkah yang wajib minal mumtani'ina an daf'iha, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan
dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, tidak mau menunaikannya. Contoh. Untung ibu-ibunya kagak ada, tapi dengar kali ini. Tapi bagus juga dengar, nggak apa-apa. Contoh, itu di dalam hukum itu, kalau ada suami yang pelit alias koret bin medit, buntut kasiran, pantat kuning, merek hese, cap jahe, kudu teke, misalnya, komplit pokoknya. Ada seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, atau ya memberikan nafkah kepada istrinya tidak sempurna, padahal dia mampu untuk menyempurnakannya, sedangkan istrinya ini ya membutuhkan nafkah darinya untuk makan, untuk anak-anaknya dan sebagainya, tapi nggak dikasih, pelit. Nah itu seorang istri boleh mengambil duit suaminya yang ada di dompet, sekedar kebutuhannya, kebutuhan nafkahnya. Itu namanya, itu halal gak Pak Ustadz? Halal. Halal itu. Gak apa-apa. Kenapa? Karena ada alasan. Suaminya koret. Ada gak kira-kira suami begitu tuh? Hah? Ada ya? Kalau misalnya suaminya udah suaminya bager, kalau ada keperluan tinggal minta dikasih, masih tetap nyuri juga, itu yang dosa. Itu istri durhaka namanya. Udah dikasih nafkah cukup, kalau mau apa-apa tinggal minta, tapi ngambil duit di dompet kagak bilang-bilang. Durhaka itu dosa. Tapi kalau memang suaminya pelit nggak apa-apa, itu terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Halal gak itu? Halal gak? Halal. Itu jadi ya, memiliki sesuatu, mengambil sesuatu yang memakai ikhtiar lewat jalan paksa atau lewat jalan ridho. Ya, lewat jalan ridho mah ya banyak gitu kan. Lewat jalan ridho contohnya seperti terjadinya tukar menukar atau jual beli, ya, atau kal hibah was sodaqoh, lewat jalan hibah sodaqoh, ya. Contohnya Mang Ibro mau nikah gitu kan, ini dihibahkan ya untuk apa? Untuk mas kawinnya, seperangkat alat sholat beserta masjid dan beduknya contohnya. Dibayar tunai, hibah boleh, ya, atau sodaqoh dan sebagainya. Ini lewat jalan ridho. Atau bapak-bapak yang punya pohon mangga, ya, istrinya ngidam, kemudian minta ke tetangga, Bu, Pak, ini istri saya ngidam, Pak, mau minta manggahnya ini. Oh, mangga silakan. Nah itu minta jalan ridho, betul? Halal gak itu? Halal. Yang penting jangan keseringan bae mintana. Ya, sebab kenapa? Sebab manusia itu kalau terlalu sering diminta, sifat tabiatnya itu akan berubah biasanya. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sering minta senang, sering dipinta ya. Begitu. Tabiat manusia yang jeleknya begitu maksudnya. Kalau manusia yang sudah al-insan kamil mah kayak Rasulullah dan para wali yang enggak begitu. Begitu. Kemudian yang halal juga jelas. Yang halal jelas. Yang haram juga jelas. Wa inal haramu bayyinun zahirun ghairu khafid. Jelas tanpa ada samar juga. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik, yang haram itu adalah sesuatu perkara yang dilarang untuk mengambilnya. Yang dilarang untuk mengambil. Bahkan disebutkan kata Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang,
menjelaskan tentang keharamannya, Rasulullah telah menjelaskan tentang keharamannya, bahkan ijma para ulama mengatakan bahwa sesuatu itu haram. Ya udah, itu jelas, itu disebut wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas. Begitu. Ya. Seperti apa? Seperti contoh yang dilarang oleh syariat itu apa? Imma limufsidatin fihi dhahirah, baik yang jelas kerusakannya, jelas kal muskirat, seperti mabuk-mabukan, meminum minuman khamar, ya, atau au khafiyah yang samar, tidak terlihat. Ya, artinya melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi, khafiyah, seperti zina dan sebagainya. Ini kan udah jelas-jelas kerusakannya dan sudah jelas-jelas dalil keharamannya qat'i, jelas berada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau keharaman dari sisi mudaratnya jelas, seperti apa? Racun, ya, meminum racun dan sebagainya. Atau mudaratnya samar. Mudaratnya samar tuh begini, Pak. Kalau racun kan kalau minum tuh langsung kelihatan orang matinya. Betul gak? Nah, ini yang samarnya maksudnya apa? Yang samar ini adalah dari sisi mudaratnya nggak kelihatan lewat jasmani, tapi akan terlihat mudaratnya lewat jiwa dan rohaninya. Seperti apa? Kalahmi ma la yu'kalu, seperti memakan daging yang tidak halal. Ya, memakan makanan yang tidak halal. Dari sisi zatiyahnya, penyembelihannya. Ya. Atau dari sisi penyembelihannya, contohnya ya, misalnya bapak-bapak berada di satu daerah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, sebenarnya itu masuk kepada syubhat sebenarnya. Ini daging apa? Oh, daging sapi ini, daging sapi. Nah, kudu dipikir dulu itu. Kira-kira itu cara penyembelihannya bagaimana? Jangan asal daging sapi mah halal, habek. Padahal dia tinggal di daerah orang-orang kafir. Ini daging apa? Daging ayam, halal. Main halal baik. Lah cara penyembelihannya juga kudu di. Kalau kita enggak, wah ini, Pak, kalau pokoknya di daerah musyrik, daerah kafir itu pasti sudah subhat udah itu. Ya, Pak, kudu ditinggalin. Sebab apa? Kerusakannya itu memang secara jasmani tidak terlihat. Secara jasmani tidak terlihat. Tapi secara rohani luar biasa. Secara rohani luar biasa. Atau ada cacat hukum dalam mendapatkannya. Seperti kal ma'khudhi bil ghadab, seperti mengambilnya dengan cara bil ghasab, dengan cara gasap. Ngambil milik orang lain. Tapi biasanya kalau gasap itu jadi biasanya dikembalikan lagi, gasap itu. Beda dengan sirqah. Sirqah itu adalah apa? Maling. Benar-benar kalau maling mah agak ada istilah pengembalian. Ya. Atau dari sisi awil aqdil fasid, akad yang rusak. Awil mu'alqah yang disebut sebagai al-mu'alqah. Akad jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu bahasa al-mu'ata itu adalah wahiyya ayyat radiyya bi ghairi sidghatin syar'iyyah. Akad jual beli yang apa namanya disebutnya transaksi jual beli yang saling ridho tapi tidak ada sidghat syar'i, tidak ada ijab qabul lah gitu. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i kan enggak sah itu. Ini ya, tapi nanti saya terangin panjang sedikit ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ijab qabul jual beli itu kudu begini, Pak. Paling tidak ada bahasa begini. Yang jual ngomong gini, ini barangnya saya jual. Kata yang beli, ini saya beli. Itu udah ijab qabul tuh. Jelas, kayak akad nikah gitu. Gua jual, lo beli gitu. Ya sudah jelas begitu.
Kalau bahasa Sundanya mah ditampi barangna mangga nyanggakeun hartosna ditampi hartosna gitu kan. Jadi saling timbal balik gitu kan. Saling timbal balik. Ini mangga ini saya serahin duitnya, mangga ditampi barangna gitu. Jadi ada ijab qabul di situ, pembelian dan penjualan. Bapak-bapak selama ini kalau beli begitu gak? Nah, ya. Namun menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah, ini adalah iqadul bai'i biha fil haqir wa ghairi. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Karena di dalam pendapat ulama Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa itu tergantung uruf. Uruf itu adalah kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat. Ketika akad ijab qabul itu bukan hanya sebatas lewat lisan, tapi juga lewat perbuatan. Walaupun tidak pakai ucapan, tapi kalau kelihatan barangnya kayak di Indomaret, ya kan? Barangnya. Terus nggak pakai ucapan kan? Kelihatan harganya, barang kelihatan. Nah, itu disebutnya al-mu'athah, yaitu akad jual beli yang saling ridho tanpa ada bahasa ijab qabul. Nah, maka menurut pendapat yang rajih yang dipakai oleh ulama di zaman sekarang, bahkan itu sudah masuk kepada fatwa daripada bahsul masail para ulama-ulama kita, itu halal gitu kan, itu sah saja. Tapi nggak apa-apa, silakan dipraktekkan. Bapak-bapak beli minyak sayur ke Pak Bambang gitu kan. Pak Bambang, ini saya beli minyak sayur. Ini mangga silakan ambil barangnya. Tuh itu kan ijab qabul namanya. Jelas, betul nggak? Jelas barangnya. Maka kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mutlak, secara mutlak, yang memang tidak disipi oleh pendapat-pendapat ulama-ulama atau ulama-ulama lainnya yang bermadzhab Syafi'i, itu ya tentang kaidah jual beli online itu ya kadang-kadang masih dalam tahap ya masih diragukan juga itu gitu kan. Tapi ya sudah banyak yang mematwakan itu halal. Ya, halal. Al-mu'athah disebutnya. Al-mu'athah maksudnya, bukan al-mu'athah. Jadi kita harus hati-hati memakan yang haram itu, baik dari sisi dzatiyahnya maupun dari sisi cacat di dalam mendapatkannya. Kenapa sebabnya? Ya. Kenapa sebabnya? Sebab orang ya yang memakan makanan haram disebutkan dalam satu riwayat hadis bahwa innallaha ta'ala malakan ala baitil muqaddas yunadi kulla laila man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun nafilatun wala adlun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat ke Baitul Muqaddas. Kemudian malaikat itu berteriak, memanggil, menjelaskan setiap malam dengan kalimat man akala haraman, siapa saja yang makan makanan yang haram maka tidak akan diterima salat sunnahnya, ibadah sunnahnya dan ibadah wajibnya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis juga disebutkan man akala luqmatan min haramin, siapa saja yang memakan satu suap saja dari sesuatu yang haram maka lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, tidak akan diterima baginya salat selama 40 malam. Satu suap saja masuk makanan haram, maka konsekuensinya, resikonya adalah salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bahkan doanya tidak akan diijabah, ditolak oleh Allah selama 40 hari. Satu suap saja. Apalagi sepiring. Al-luqmah itu kan sebenarnya bahasa ungkapan
Artinya sedikit saja kita mengambil barang yang haram, apalagi berjuta-juta, bermiliar-miliar pakai duit korupsi. Begitu. Allahu Akbar. Tuh. Ini belum lagi kalau dalam kata Imam Al-Ghazali, idza dakhalal haram fa kharajal haram. Di mana-mana masuk sesuatu yang haram ke dalam tubuh, fa kharajal haram, maka yang akan keluar dari tubuh kita, pengertiannya keluar di sini adalah jiwa kita akan cenderung melakukan perbuatan yang haram-haram. Itu yang lebih bahaya lagi. Kalau masuk sesuatu yang haram, baik dari sisi dzatiyahnya, baik dari sisi cara menghasilkannya, masuk saja, maka jiwa kita akan senantiasa terdorong, tubuh kita akan senantiasa selalu terdorong untuk melakukan kemaksiatan, melakukan yang haram. Ya Allah, maka orang-orang yang dapat duit lewat jalan yang tidak halal, yang bukan haknya, itu kebanyakan dihabiskannya yaitu berpoya-poya. Betul gak? Ya, main perempuan, main judi, mabok dan sebagainya. Habisnya mah itu aja udah. Habisnya mah itu. Karena memang ya itu. Resikonya itu. Memakan makanan yang haram. Dan ini adalah disebut Ra'suddin. Ini pokok ajaran Islam ini. Pokok daripada ajaran Islam itu adalah aklul halal. Memakan makanan yang halal. Karena itu adalah kuncinya. Kunci kita, hidup kita itu terbimbing, dibimbing, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aklul halal, memakan makanan yang halal. Buat apa kita ya hidup pengen terlihat gaya, pengen terlihat mewah, pengen terlihat keren, akan tetapi kita mengorbankan hukum syariat, aturan Allah. Akan tetapi yang kita kumpulkan itu adalah dari jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah, dari jalan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, itu adalah umurun mustabihat, adalah perkara yang subhat. Yang subhat itu adalah yang belum jelas, ghairu wadihatil hilli wal haramah wal hurmah, ya, wal haramah, yang belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Itu yang disebut dengan syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan manusia itu la ya'rifu hukmuhunna minat tahlili wat tahrim, yang kebanyakan manusia itu banyak yang belum tahu hukumnya itu halal apa haram. Begitu. Itu yang disebut dengan syubhat. Pengertiannya gini, Pak. Kalau kita dihadapkan oleh sesuatu yang meragukan, ini halal haram nih. Ya. Halal haram nih. Udah tinggalkan, itu syubhat namanya. Itu namanya syubhat. Ya. Baik dari sisi dzatiyahnya maupun dari sisi penyajiannya, atau terkadang ada masakan yang secara pokok makanannya itu halal, tapi bumbu-bumbu campurannya haram. Itu juga bisa jadi haram. Seafoodnya mah halal, udangnya halal, kemudian cuminya halal. Tapi ternyata cara penyajian yang membuatnya dicampur dengan bahan-bahan yang haram. Contohnya dicampur dengan arak putih atau anciu itu ternyata menurut fatwa MUI itu terbuat dari fermentasi tape ketan. Jadi itu arak, Pak. Arak. Jadi kalau yang dimasak itu langsung gitu kan.
Ya, itu alkohol itu. Alkohol itu biasa itu memabukkan, itu haram itu. Nah itu makanya kita kalau masuk kepada restoran seafood dan sebagainya harus hati-hati. Gitu kan, harus hati-hati. Zatiyah makanannya halal, tapi secara penyajiannya, memasaknya dicampur dengan sesuatu yang haram, maka jadi haram hukumnya. Maka makanan yang selamat dari, sebenarnya Pak nih, makanan yang aman dan selamat dari sesuatu yang syubhat itu sebenarnya adalah yang masak sendiri. Ya, yang istri kita masak sendiri istri kita. Begitu. Ya. Nah, yang mengetahui jelas sesuatu yang syubhat atau hukumnya itu kebanyakan ya sedikit sekali, yaitu para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam keilmuannya, di mana idza arafu hukma syai'in, di mana-mana mereka mengetahui hukum sesuatu, ittabi'u fihi, mereka baru mengikutinya. Tapi fa illam yadhhar lahum syai', di mana-mana mereka belum mengetahui hukum sesuatu, ya, kemudian mereka dapatkan ada dua dalil yang berlawanan, bertentangan terhadap sesuatu itu, maka walam yadhhar lahum, dan mereka belum menemukan mana yang lebih rojih, mana yang lebih unggul dalilnya, maka mereka para ulama ya at-tauqif, mereka berdiam. Artinya berdiam di sini adalah ya ketika ada dalil yang masih ada kemungkinan halal dan haramnya, maka fal wara'u tarkuhu, mereka mengatakan bahwa lebih utama itu adalah meninggalkannya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu permasalahan yang belum jelas halal dan haramnya, ulama-ulama yang mendalam ilmunya itu dicari nih dalilnya, ini halal apa haram. Tahu-taunya ketika diteliti ada dua dalil yang bertentangan, ya, ada dalil yang mengatakan ini boleh, ada dalil yang mengatakan ini tidak boleh. Nah, diteliti masih belum ada ketemu mana yang lebih unggul, maka para ulama-ulama yang disebut ar-rasikhuna fil ilmi ini adalah orang-orang yang warok. Mereka justru udah tinggalin aja, nggak usah dimakan. Contohnya kalau makanan itu lebih aman. Jadi orang-orang warok minimal ya, tingkatan kita itu adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas halalnya dan yang belum jelas haramnya. Kenapa? Karena faman ittaqash syubhat, siapa saja orang yang menjaga dari sesuatu yang syubhat, faqad istabara'a li dinihi wa irdihi, maka dia sungguh telah terbebas ya dari kekurangan dari urusan agamanya, pengertiannya sempurna agamanya, wa irdihi, dan juga sempurna ya kehormatannya dari celak minat ta'ni fihi. Orang yang benar-benar bisa menjaga dari sesuatu yang syubhat, maka itulah orang-orang yang bisa menjalankan agamanya dengan sempurna, bisa disebut sempurna. Dan juga orang yang bisa menjaga kehormatan daripada agamanya, dirinya. Ya. Itu Pak, syubhat. Jadi kita ya harus benar-benar harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Kalau ada orang yang ngasih duit juga, kita harus jelas dulu nih duit buat apa. Ya. Ini buat duit apa? Makanya ya ada waktu itu yang ngasih amplop sama saya 2. Ya kan? Pak Ustadz ini ya kan, dia ngasih, ya saya kantongin, dia ngasih lagi, ya kan. Ini buat apa? Oh ya Pak Ustadz lupa, ini buat yang ini, satu buat masjid. Yang buat masjid yang mana nih? Ada namanya gak gitu kan? Maksudnya takut gedean saya gitu kan.
Buka dulu, buka. Dia ngamplopin tapi belum ada namanya, belum ada itunya, dibuka dulu. Oh ini yang Pak Ustadz yang ini buat masjid. Nah, kalau seandainya dia ujuk-ujuk pulang, ya kan? Kita nggak nanya dulu mana buat masjid, nggak ada namanya. Bingung kan kita? Ini yang mana nih? Yang buat saya yang mana? Yang buat masjid yang mana? Khawatirnya, ya kan? Yang gede yang saya ambil, itu kan subhat namanya. Belum jelas ya. Betul nggak? Maka harus dicari kebenarannya itu biar halal. Kalau saya ambil belum jelas mana yang benarnya yang dimaksud orang tersebut, saya main ambil aja ini kali yang gede buat saya kali gitu kan. Syubhat itu. Ya, betul nggak? Itu contoh-contoh kecilnya seperti itu. Makanya saya kalau ngundang-undang ya diundang bukannya ini Pak ngasih tahu ke yang ngundang kalau ada hadrohnya gitu kan, ngundang hadroh, saya bilang terus terang aja saya sama yang undangnya itu kalau mau ngasih ini bisyarah pisahin buat hadroh mana, buat yang ngisi mana, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya, nanti ketukar, saya bilang. Biar jelas, jangan sampai jadi barang syubhat, kan begitu, betul nggak? Ya. Itu contohnya itu contoh kecil lah gitu kan. Ya. Jadi orang yang bisa benar-benar menjaga ya dari sesuatu yang syubhat, maka insya Allah selamat agamanya. Waduh ini baru segini belum tamat juga nih jam 6. Ya, nggak terasa kalau ngaji Pak ya? Bapak-bapak kalau ngaji terasa nggak sih? Hah? Saya wallahi nih nggak kerasa saya ngaji nih. Nggak tahu kalau bapak-bapak mah nggak kerasa sama Pak Ustadz. Dia mau kerasa bagaimana? Orang merem. Tapi Pak, kalau Bapak sudah bisa merasakan nikmatnya ngaji sampai kagak kerasa, itulah ahlul ilmi disebutnya. Iya, itunya ahli ilmu itu. Di mana-mana ngaji nggak kerasa. Di mana-mana Bapak mutolaah, baca buku, baca kitab, baca Quran, itu kalau udah nggak kerasa, wah itu salah satu alamat ciri Bapak itu ya mempunyai potensi untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi menjadi masuk kepada makom fana. Makom fana tuh ibarat kata tuh udah hilang aja udah. Ya. Saking husuknya udah. Jam juga nggak terasa. Nggak terasa jam itu. Ya, bahkan saya punya cerita Abah Kiai Haji Ahmad Hidayat, guru saya. Waktu beliau silaturahmi ke Syekh Tubagus Ahmad Bakri, dia seorang waliullah yang ada di Purwakarta Sempur. Beliau waktu itu masih muda, beliau ngalamin tuh Pak ya, bertemu dengan Syekh ya Tubagus Ahmad Bakri itu ngalamin, tapi udah tua sepuh banget ya. Itu katanya nggak kerasa waktu itu ternyata sangat singkat sekali. Padahal itu berjam-jam itu. Baca kitab beliau di hadapan ya Mama Sempur itu seorang wali. Baca kitab perasaan beliau katanya, cerita sama saya. Perasaan abah mah sekedap ya sebentar katanya. Tapi ternyata katanya itu sampai berapa jam katanya. Baca itu. Sampai abah itu nangis-nangis itu di hadapan Mama Sempur itu. Pesannya apa kata Mama Sempur ke abah itu? Ya, jaga ahlus sunnah wal jamaah. Gitu kan. Jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mama Sempur. Jadi ya kalau ibarat kata ya udah disuruh baca kitab di hadapan seorang wali, seorang ulama besar pada saat itu. Syekh Tubagus Ahmad Bakri. Udah dianggap muridnya, udah nyambung lagi sanadnya ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya.
Insyaallah akan masih kita lanjutkan besok hadis yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi